Salam saya ucapkan kepada segenap pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda semua? Selamat berjumpa kembali dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Saya harap Anda semua dalam kondisi sehat, baik jasmani tapi terutama sehat rohani. Saya Dr. Sifan Einstein Liao sebagai pemandu acara Mutiara Kebenaran. Anda akan bersama dengan saya bersama-sama membahas kebenaran firman Tuhan. Saat ini, pada hari ini kita sudah sampai kepada bilangan pasal yang ke-11, saudara. Bilangan pasal yang ke-11, kalau Anda sudah mengikuti seri ini, Anda sudah tahu bahwa satu sesi kita membahas satu pasal, ya kurang lebih selama ini kira-kira begitu. Dan kita dalam membahas ini kita melakukannya secara sistematis. Tidak ada pasal yang kita lengkapi, tidak ada ayat yang kita tidak baca, semuanya kita bahas. Dengan demikian kita memperoleh keseluruhan firman Tuhan. Rencananya nanti kita akan tentunya menyelesaikan sampai dengan Maleakhi kalau Tuhan berkenan, atau memberikan umur kepada kita semua, kesehatan dan kesempatan, itu yang ingin kita lakukan. Nah, saat ini kita sudah sampai kepada bilangan pasal yang ke-11, saudara. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang kami nikmati ini, waktu yang kami akan khususkan ke depan ini untuk membahas firman-Mu, Tuhan. Tuhan, kami begitu berterima kasih untuk baik itu teknologi yang memungkinkan, walaupun kami semua tidak saling melihat mungkin, tapi kami dapat bersatu di dalam firman-Mu pada saat ini. Kiranya Engkau yang sertai Roh-Mu yang bekerja dalam hati dan pikiran setiap orang yang membaca firman-Mu agar mengerti mutiara-mutiara kebenaran yang terdapat dalamnya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, saudara yang kasih Tuhan, ya kita melihat di sini bilangan pasal yang ke-11, ya, bilangan pasal yang ke-11. Di sesi yang lalu di bilangan pasal 10 kita sudah melihat orang Israel melepas kemah mereka di Gunung Sinai dan sudah mulai berjalan menuju perjalanan ke tanah Kanaan. Dan itulah sebenarnya inti dari kitab bilangan, yaitu menelusuri perjalanan orang Israel di padang gurun. Dan itu paralel dengan perjalanan kita sebagai orang Kristen di padang gurun kehidupan ini. Ya, kehidupan kadang-kadang diibaratkan sebagai lautan, tetapi di kitab bilangan kehidupan ini diibaratkan sebagai padang gurun, suatu tempat yang sangat hostile atau sangat bermusuhan dengan kita sebenarnya, karena dunia bermusuhan dengan orang-orang percaya. Nah, kita akan lihat bilangan pasal 11. Jadi belum lama orang Israel berjalan di padang gurun, masalah sudah muncul. Ya, that's just like life, kata orang ya. Anda tidak akan bisa menghidupi hidup ini tanpa ada masalah, saudara. Ini adalah hukum alam karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang menjalani hidupnya bebas dari masalah. Masalah akan timbul. Dan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, masalah tidak serta-merta hilang. Ada orang yang salah konsep, dia pikir, oh saya orang Kristen, kenapa saya dapat masalah? Oh ya saudara, justru dunia berubah menjadi padang gurun bagi Anda ketika Anda percaya Yesus dan mengikut Yesus, karena dia membuat Anda menjadi seorang musuh. Ya, dia tidak mengasihi Anda lagi. Jadi masalah akan selalu muncul. Nah, masalah apa yang pertama kali muncul di pasal 11 ini? Kita akan bahas, saudara, yaitu masalah bersungut-sungut, menggerutu. Nah, ini adalah masalah yang cukup banyak dan lebih sering terjadi di antara kita dari yang mungkin kita pikirkan atau yang kita kira. Nah, ini adalah masalah yang sangat besar. Nah, untuk sesi ini saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Biasanya kita baca satu perikop, satu kumpulan ayat lalu kita bahas ya. Tapi kali ini saya ingin baca dulu semuanya. Baca semuanya dari ayat 1 sampai ayat 35, kemudian baru kita bahas. Oke. Saya baca dulu ya, jadi Anda kiranya dengarkan ayat 1 sampai ayat 35. Jadi anggap aja ini semacam khotbah. Kita akan baca ayatnya dulu, kemudian baru kita bahas belakangan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Yang ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata,
siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ayat 10, ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Dan akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya? Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Ayat 16, saudara. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu masuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Ayat 31, saudara.
Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot dan mereka tinggal di situ. Baik pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, demikianlah Bilangan pasal 11, dan saya ingin mengajak kita untuk membahas firman Tuhan hari ini dengan suatu tema atau suatu judul, yaitu para pesungut, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena pasal ini memang berbicara mengenai satu dosa yang spesifik, yaitu dosa bersungut-sungut. Dan dosa ini adalah dosa yang kerap kali muncul dalam perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan. Sama seperti di kehidupan kita juga, dosa ini adalah dosa yang sering muncul di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Kadang-kadang ada yang menjadi pesungut secara pribadi. Dia bersungut-sungut terus, dia menggerutu, dia menjadi orang yang berkeluh kesah sepanjang hari. Tidak ada sukacita dalam dirinya. Tetapi lebih bahaya lagi kalau terjadi suatu gerakan sungut-sungut dalam suatu jemaat misalnya. Suatu jemaat Tuhan kadang-kadang ada saja, dan ini menjadi sumber kepeningan bagi gembala sidang, bahwa mungkin ada anggota jemaatnya yang terus bersungut-sungut, yang terus mengeluh, ya, tukang gerutu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Alkitab menggambarkan hal yang serupa yang terjadi atas jemaah Israel di tempat ini. Dan perikop ini mengajarkan 3 hal, saudara. Saya mengajak kita untuk melihat 3 hal, yaitu gejala seorang pesungut, ya, gejala seorang pesungut, kemudian bahayanya bersungut-sungut, kemudian yang ketiga solusi untuk para pesungut. Solusi untuk para pesungut, gejala, bahaya, dan solusinya, saudara. Kita melihat apa gejala dari seorang pesungut sebagaimana digambarkan oleh firman Tuhan dalam perikop ini. Apa-apa saja? Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, seorang pesungut adalah orang yang tidak bersyukur. Itu adalah gejala pertama seorang pesungut. Bagaimana Anda tahu dia adalah seorang pesungut? Kalau misalnya orang itu tidak bersyukur atau sangat sedikit bersyukur, lebih banyak dia menggerutukan apa yang menjadi kesulitan-kesulitan dia. Dia lebih banyak berkeluh kesah, dia lebih banyak selalu pesimis, selalu tidak pernah terlihat dari mulutnya suatu ucapan syukur. Nah, saudara, coba kita bandingkan dengan apa yang tertulis di Bilangan 11 ini. Kalau kita lihat di ayat 1, ya, Bilangan 11 ayat 1, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Oh, luar biasa sekali, saudara yang kasih Tuhan. Mereka bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka. Bayangkan, mestinya dari antara semua bangsa di bumi, orang Israel waktu itu yang paling bersyukur tentang nasib baik mereka. Oh, kita bisa menulis apa saja nasib baik mereka. Mereka adalah orang Israel. Mereka adalah keturunan Abraham. Oh, itu sudah satu nilai plus yang luar biasa. Berapa banyak bangsa yang bisa berkata, Tuhan punya perjanjian abadi dengan saya, sehingga saya tidak mungkin binasa, sehingga melalui saya datang juru selamat. Oh, sedikit sekali. Ya, bahkan hanya satu yang bisa berkata demikian, yaitu Israel. Apanya yang buruk, saudara? Bangsa mana yang dipilih oleh Tuhan menjadi umatnya secara langsung? Bangsa mana yang dikeluarkan dari kesusahan mereka dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa seperti bangsa Israel? Bangsa mana yang bisa berjalan di padang gurun dengan selamat, dituntun oleh tiang api dan tiang awan? Oh, mestinya mereka bukan berkata bahwa nasib mereka buruk. Mestinya mereka berkata bahwa nasib mereka sangat baik. Tetapi inilah ciri-ciri, gejala seorang pesungut. Dia tidak bersyukur, saudara yang kasih Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, ya, dalam segala hikmatnya telah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita harus mengucap syukur agar kita tidak menjadi seorang pesungut. Dan
Kapan mengucap syukur? Apakah saat yang baik terjadi pada kita? Oh, bukan, saudara. Bukan itu saja. Apakah ketika Anda menang lotre? Oh, orang Kristen mestinya tidak main lotre bahkan. Jadi, apakah saat Anda gajian? Nah, bahkan ada restoran yang kasih nama TGIF, mungkin Anda tahu, Thank God it's Friday katanya. Oh, puji syukur sudah hari Jumat. Tetapi saudara kasih Tuhan, orang Kristen bukanlah orang yang hanya mengucap syukur hari Jumat. Oh, sudah keluar kerja, wah sudah santai, sudah enak, tapi mengucap syukur. Thank God for everything. Thank God in every situation. Mengucap syukur dalam semua situasi. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin ada yang berkata, bagaimana saya bisa mengucap syukur dalam segala situasi? Dalam bencana masakan saya mengucap syukur. Oh saudara, bukan maksudnya kita mengucap syukur atas bencana. Bukan itu yang dimaksud. Bukan kita mengucap syukur misalnya atas, misalnya ada keluarga kita mati, oh Tuhan terima kasih dia sudah mati. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksud firman Tuhan. Tapi dalam segala situasi tetap ada hal yang bisa kita ucapkan syukur. Dalam suasana duka, kita kehilangan misalnya orang yang kita kasihi. Apakah kita bisa mengucap syukur? Oh bisa. Kita mengucap syukur Tuhan, walaupun engkau misalnya mengambil dia, tapi kalau dia orang percaya, dia sudah bersama dengan engkau. Kita bisa mengucap syukur untuk itu, saudara. Atau kita mengucap syukur Tuhan, engkau sudah mengambil dia, tapi engkau tetap memberikan kekuatan kepadaku. Kita bisa mengucap syukur untuk hal-hal seperti itu. Jadi bukan kita mengucap syukur atas hal yang tidak mengenakan itu, tapi di dalam situasi yang tidak mengenakan pun tetap ada hal yang bisa kita ucapkan syukur. Nah, inilah bedanya orang pesungut dengan orang pesyukur. Jadi ini adalah dua ekstrim dan dua arah yang berbeda. Anda mau menjadi pesungut atau Anda mau menjadi pesyukur, saudara. Dan ketahuilah, Tuhan merindukan orang yang bersyukur, ya. Karena itu berarti dia benar-benar menghargai apa yang Tuhan berikan. Sebaliknya, orang yang menjadi pesungut itu tidak tahu berterima kasih. Bahkan sudah sangat diberkati Tuhan pun tetap aja ada yang bisa disungutkan. Oh iya, bangsa Israel di sini, apa yang kurang dari mereka? Harta benda ada. Mereka menjarahi Mesir katanya. Mereka minta apapun orang Mesir kasih waktu itu. Apalagi ya, semua mereka miliki. Ketenangan, keamanan, security mereka miliki dalam Tuhan. Nah, tetapi seorang pesungut, saudara, dia tidak bersyukur. Apalagi gejala seorang yang tidak, atau seorang pesungut, saudara. Kita lihat gejala kedua seorang pesungut. Kita dapatkan di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-6, saudara. Saya bacakan lagi. Ada orang bajingan di situ yang katanya kemasukan nafsu rakus. Dan mereka mulai berkata, siapa akan memberi kita makan daging? Dan mereka bilang, kita teringat akan di Mesir ada ikan, ada bawang, ada semangka, ada apa lagi? Mentimun. Di sini cuma ada mana. Nah, saudara kasih Tuhan, ini gejala yang kedua. Gejala yang kedua dari seorang pesungut adalah dia meninggikan hal-hal yang tidak dia miliki dan mengecilkan hal-hal yang dia miliki. Mungkin ada suatu pepatah yang berkata, the grass is always greener on the other side, atau rumput tetangga selalu tampak lebih hijau, saudara. Ya, dan orang pesungut memiliki gejala atau ciri-ciri ini. Apapun yang dia miliki itu tidak dia anggap berharga, tetapi yang tidak dia miliki itu menurut dia sangat baik, sangat indah. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, seorang pesungut tidak akan pernah puas. Dia tidak pernah akan berkata, oh ya, ini sudah the best. Tidak, ya. Kemanapun dia pergi, ya di sebelah lebih bagus lagi, ya. Dan sebenarnya ini adalah sudut pandang yang sangat-sangat sempit sekali kalau kita lihat di sini. Dan tidak heran, saudara, kalau kita baca di ayat yang keempat tadi, dalam Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan orang-orang bajingan yang ada di antara mereka. Ini menarik juga, Lembaga Alkitab Indonesia memakai istilah orang-orang bajingan. Kalau dalam bahasa Inggris, dia pakai istilah the mixed multitude, ya. The mixed multitude. Apa itu the mixed multitude? The mixed multitude adalah khalayak campuran yang ada di situ. Jadi rupanya waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka itu bukan hanya murni orang Israel yang ikut. Tetapi coba kita buka dalam Keluaran 12 ayat 38. Keluaran 12 ayat 38. Di situ dikatakan waktu Israel keluar dari Mesir juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Ya, jadi banyak orang yang non-Israel atau yang Israel campuran, mix, ya, campuran. Mungkin ada orang Israel yang menikah dengan orang Mesir, punya anak. Jadi ada anak yang setengah Mesir, setengah Israel. Dan ketika Israel keluar, mungkin mereka ikut dengan Israel. Atau yang kawin campur dengan bangsa-bangsa lain, saudara. Jadi ada mixed multitude. Nah,
mixed multitude ini atau orang-orang campuran dari berbagai bangsa ini, merekalah yang mulai bersungut-sungut, dan semua yang lain ikut, saudara. Tetapi kita melihat inilah ciri-ciri orang yang mixed multitude ini. Jadi mereka tidak merasa dirinya benar-benar bagian dari umat Israel. Ini sangat berbahaya sekali. Kadang-kadang sungut-sungut itu dimulai dari orang-orang yang bahkan belum benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi bahayanya adalah kalau dia menular kepada orang-orang yang percaya juga. Dari mixed multitude akhirnya menjalar ke semua orang Israel lain, yaitu dari orang-orang campuran ini, orang-orang dari berbagai bangsa akhirnya menjalar juga ke orang Israel, dan mereka juga mulai berpikir, mereka diingatkan lagi akan ada apa yang ada di Mesir. Tetapi betapa mereka sangat-sangat rabun, saudara yang kasih dalam Tuhan. Betapa rabun. Mereka tidak memiliki mata rohani. Mereka mengidamkan lagi Mesir. Mereka lupa di Mesir mereka budak, saudara. Di sini mereka orang merdeka. Mereka membanggakan ikan yang bisa mereka makan. Tetapi bagaimana dengan perbudakannya? Selalu orang yang bersungguh-sungguh itu maunya lihat hal-hal yang indah saja tentang yang tidak mereka miliki. Nah, ini bahaya, saudara yang kasih Tuhan, bahaya. Kita harus mengucap syukur, ya. Banyak orang tidak mengucap syukur dalam banyak hal, dan itu membuahkan kepada banyak dosa yang lain. Mengucap syukur untuk segala yang Anda miliki. Mengucap syukur untuk istrimu atau suamimu, saudara. Pernah Anda mengucap syukur untuk istri atau suami Anda? Oh ya, Anda perlu melakukan itu. Itu hal yang sangat penting sekali. Ada orang yang tidak puas, ya. Tidak puas, dan istri orang lain atau suami orang lain selalu dianggap lebih baik. Dan dia tidak tahu bahwa sebenarnya setiap manusia pasti punya masalah. Dia hanya ingat, kalau sama pasangan saya ini berantem terus, dia kelemahannya A, B, C, wah bisa didaftar sama dia. Wah, dia orangnya begini, begitu. Dia tidak mengucap syukur untuk kelebihan pasangannya misalnya. Bayangkan, ya. Ya, jadi itu ciri pesungut. Dia selalu merendahkan apa yang dia miliki, meninggikan apa yang tidak dia miliki. Padahal sebenarnya yang tidak dia miliki itu juga belum tentu lebih baik dari yang dia miliki. Pasti ada kelemahannya. Mesir ada ikan. Mereka lupa bahwa hanya ikan saja. Nah, kebetulan di Mesir itu memang ada sungai Nil yang berlimpahan dengan ikan. Jadi mereka banyak makan ikan. Sedangkan waktu mereka di padang gurun tidak ada kolam atau danau atau sungai. Jadi mereka tidak makan ikan, saudara. Tetapi ini adalah suatu hal yang sangat selektif sekali dalam ingatan mereka. Mereka adalah budak di situ. Dan ada mana yang sekarang mereka nikmati. Dan mana itu, saudara yang kasih Tuhan, jangan dianggap sebagai makanan yang sangat membosankan sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan di dalam Keluaran yang sudah pernah kita bahas, Keluaran 16 ayat 31, dikatakan warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Gitu. Jadi ada rasa manis di situ. Dan rupanya kalau kita temukan di sini di bilangan 11 di sini katanya mereka bisa memasaknya dalam periuk, membuatnya menjadi roti bundar, dan rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mana ini rupanya adalah semacam suatu bahan dasar yang punya rasa yang enak, yang bisa dibentuk menjadi berbagai bentuk dan bisa diolah dengan berbagai cara. Ada yang bisa dimasak dalam periuk, ada bisa digoreng. Dan ini bukan hal yang terlalu membosankan sebenarnya. Kadang-kadang kita berpikir orang Israel 40 tahun makan mana bosan, tapi sebenarnya tidak juga, saudara kasih Tuhan. Ini seperti semacam nasi, cuman yang lebih hebat lagi. Ya, nasi yang lebih hebat lagi, yang punya rasa yang enak dan tetap bisa diolah dengan menjadi berbagai cara. Nah, mungkin ibu-ibu, ya ada yang berkelakar. Saya pernah baca satu buku bilang katanya Nyonya Musa mungkin menerbitkan satu buku yang judulnya 101 masakan mana begitu. Ya, mungkin saja. Dan yang jelas ini adalah makanan yang sangat-sangat bergizi. Di dalam Ulangan pasal 8, Anda boleh baca di situ Ulangan pasal 8 ayat yang keempat, Tuhan bilang, selama di padang gurun pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak. Selama 40 tahun ini kaki mereka tidak bengkak. Dan pada waktu itu kaki bengkak atau penyakit beri-beri yang kita kenal hari ini, mungkin waktu SD atau SMP Anda masih ingat penyakit beri-beri ya, dengan kaki yang bengkak itu karena kekurangan vitamin B. Tetapi orang Israel tidak sama sekali. Jadi gizi mereka terpenuhi. Mana ini adalah roti surgawi. Jadi mereka memiliki sesuatu yang sangat indah, yang tidak memerlukan kerja keras. Mereka tinggal memungutnya setiap pagi, ya. Selalu tersedia, tidak pernah ada kekurangan. Bisa diolah menjadi berbagai macam barang. Apalagi yang kurang sebenarnya? Saudara yang kasih Tuhan, tetapi seorang pesungut
dia selalu melihat apa yang dia miliki secara negatif. Sedangkan hal-hal yang tidak dia miliki, dia lihat, wah itu hebat sekali. Rumah yang dia miliki mungkin, ini rumahnya kecil, jelek, posisi kurang strategis. Coba rumah tetangga saya. Ya mungkin dia nggak tahu ada masalah juga di rumah tetangganya, ada bocor lah, ada apalah, tapi dia hanya lihat baik-baiknya saja. Nah, di sini orang Israel ingat di Mesir. Oh, sudah kasih Tuhan, betapa durhaka. Tuhan sudah membebaskan mereka dari Mesir, mereka malah pengen kembali ke Mesir lagi. Dan kita akan lihat nanti sepanjang perjalanan, bukan ini satu-satunya kali mereka mengkhianati Tuhan seperti itu, tapi nanti Tuhan akan sangat-sangat marah dengan sikap mereka yang satu ini. Oke, seorang pesungut, saudara, tidak bersyukur, ya, meninggikan hal yang tidak dia miliki, mengecilkan hal yang dimiliki. Tapi apalagi ini yang ketiga, ciri mereka atau gejala mereka yang ketiga. Gejala mereka yang ketiga adalah mereka menyerang pemimpin yang Allah berikan. Ya, seorang pesungut biasanya tidak puas dengan hanya bersungut-sungut pada dirinya sendiri, tapi dia pasti mau istilahnya menyalahkan orang lain atau menumpahkan kekesalannya kepada orang lain, ya. Atau dia ingin orang lain bersimpati dengan dia. Oh ya, kondisi saya betapa buruk, ya. Ya, dia cerita, dia bersungut-sungut kepada orang, saudara. Seolah-olah ya hidup saya ini begitu buruk, dan seringkali tidak jarang kalau ada pemimpin bagi mereka, misalnya seorang gembala sidang, seorang gembala itu menjadi target dan menjadi target komplain. Oh, saudara, dan pada waktu itu terjadi demikian juga. Ya, Musa katanya didatengin orang-orang di ayat ke-10, orang datang menangis di depan pintu kemahnya. Wow, menangis. Dan bahkan kita tidak tahu sampai sejauh mana, mungkin ada yang mengancam dia, mungkin ada yang menghujat dia bahwa Musa, kamu telah salah pimpin kami keluar dari Mesir. Bahkan ada yang mungkin mengancam membunuh dia. Karena kita lihat di ayat 15, ya, Musa bilang, sebaiknya engkau membunuh aku jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Sepertinya ada yang bahkan mengancamkan kekerasan fisik kepada Musa. Oh, betapa berani, betapa kurang ajar, saudara. Ya, tetapi begitulah, ya. Dan seorang pemimpin, Musa, saudara, Alkitab berkata Musa adalah orang yang paling lemah lembut. Tapi Musa pun menghadapi pesungut, itu benar-benar bohwat kalau orang bilang, ya, benar-benar angkat tangan, ya. Bahkan sampai Musa di sini mengeluh sama Tuhan. Nah, kita melihat di sini Musa sebenarnya punya sikap yang salah. Ya, Musa benar dalam hal dia tahu orang Israel ini begitu kacau, ya. Jadi dia bilang begini, akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Akukah yang melahirkannya sehingga engkau berkata padaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Jadi Musa akurat ketika melihat bangsa ini sebagai anak-anak kecil, gitu, ya. Dan pesungut itu seringkali tingkah lakunya seperti anak kecil, ya. Ya cuman bisa tahu merengek-rengek aja, anak kecil kan gitu. Dia nggak ngerti kenapa misalnya dia nggak boleh beli mainan, gitu kan. Ya, di supermarket bapak ibunya bilang jangan nak, jangan beli, ya, misalnya karena uang nggak cukup, gitu. Tapi anak kecil kan mau tahu apa, gitu. Ya, dia nangis di situ, teriak-teriak. Nah, ini Musa ini orang Israel ini kok kayak anak kecil, ya. Udah jelas kita di padang gurun, gitu loh. Udah jelas kita lagi sedang menuju tanah perjanjian. Ya udah jelas, gitu. Kok kamu mau minta daging, minta sama saya lagi? Saya dapat daging dari mana? Kok kayak anak kecil ini? Ya memang benar, mereka seperti anak kecil. Dan kadang-kadang pesungut itu begitu. Mereka nggak mengucap syukur, mereka malah bersungut-sungut dan bertindak laku seperti anak kecil, lebih parah dari anak kecil bahkan. Nah, Musa benar, tetapi Musa memiliki sikap yang salah karena dia habis kesabaran, ya, sehingga dia akhirnya minta sama Tuhan, sudahlah, kamu bunuh saja saya. Nah, jadi Musa habis sabar juga. Orang yang paling lemah lembut habis sabar. Jadi kita tidak berkata Musa orang yang sempurna. Kita melihat di sini Musa kehabisan kesabaran. Musa mestinya bisa lebih sabar lagi, tetapi tidak ada kita yang sempurna. Dan kalau saya di posisi Musa, saya akan lebih tidak sabar dari Musa, terus terang, saudara yang kasih Tuhan. Dan ada banyak gembala sidang, ada banyak pemimpin-pemimpin rohani hari ini yang stres, ya. Stres bukan karena apa, saudara? Stres karena orang-orangnya, karena jemaatnya yang kacau balau, yang bertingkah seperti anak kecil. Mungkin berantemlah satu sama lain, bersungut-sungutlah, komplain tentang hal-hal yang nggak jelas. Oh, saudara, jangan. Ya, kalau memang hamba Tuhan atau gembala sidang kita itu sudah berada dalam kebenaran, sudah mengajarkan doktrin yang benar, ya kita dukung dia. Ya, kita justru jangan menyusahkan dia. Ya, kecuali kalau memang dia menyimpang dari kebenaran, maka kita harus peringatkan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, orang yang pesungut menyerang pemimpin yang Allah berikan kepada mereka.
Nah, kita melihat sekarang itu adalah gejala seorang pesungut. Kita melihat hal yang kedua, apa bahaya dari bersungut-sungut, saudara? Apa bahaya dari bersungut-sungut? Oh, ada banyak, saudara, tapi saya ingin ajak kita lihat dua saja. Yang pertama, bersungut-sungut itu menghilangkan sukacita. Menghilangkan sukacita. Kalau Anda membaca pasal 11 ini, apakah Anda mendapatkan orang Israel bersukacita? Anda mendapatkan mereka sedang senang? Oh, tidak. Ketika mereka bersungut-sungut, sukacita lenyap. Ya, bahkan di ayat 10 dikatakan mereka menangis, katanya. Menangis di depan pintu. Mereka harus menangis apa? Ya, karena mereka bersungut-sungut, mereka hilang sukacita, saudara. Kita melihat ya, Tuhan, makanya di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima yang tadi kita baca, bersamaan dengan perintah di 1 Tesalonika 5, 1 Tesalonika 5 ya, pasal ayatnya yang ke-16, di situ kan bersukacitalah senantiasa. Dan langsung di ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal, karena kedua hal itu berkaitan. Anda tidak akan bisa bersukacita kalau Anda tidak bisa mengucap syukur. Kalau Anda bersungut-sungut, akan hilang sukacita itu daripada diri Anda. Oleh sebab itu Yesus Kristus selalu bersukacita karena dia selalu mengucap syukur ya. Paulus di tengah-tengah penderitaan selalu bersukacita karena dia mengucap syukur. Kita tidak membaca Paulus bersungut-sungut, Tuhan, kenapa ya saya harus bekerja membuat tenda? Tuhan, mengapa cuman saya yang karam kapal sekian kali? Tidak. Dia malah mengucap syukur terus kepada Tuhan. Bahkan surat Filipi yang dia tulis, surat dengan tema bersukacitalah, ditulis ketika ada dalam penjara. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa sekali. Oke. Apalagi bahaya dari bersungut-sungut? Bukan saja dia memiliki bahaya bagi orang pribadi itu, dia kehilangan sukacita, tapi yang kedua, bahaya dari seorang pesungut adalah dia bisa menularkan sungut-sungutnya kepada orang lain. Jadi penggerutuan atau bersungut-sungut itu adalah penyakit menular, saudara. Ya, penyakit menular. Ya, tadi kita sudah singgung sedikit sebenarnya di ayat yang keempat. Kita lihat ada orang-orang bajingan. Tadi sudah kita lihat bahwa ini dalam bahasa aslinya sepertinya maksudnya adalah orang-orang campuran ya, the mixed multitude, orang-orang atau bangsa-bangsa campuran yang ikut Israel keluar dari Mesir. Mereka yang pertama dulu bersungut-sungut, tapi kemudian menjalar ya, menular ke semua yang lain. Jadi inilah bahayanya orang yang bersungut-sungut dalam suatu jemaat. Ada satu orang buka suara, kenapa ya kita begini? Dia bikin sungut-sungut, dan kalau orang-orang di situ tidak rohani, gampang sekali ini menular, saudara. Gampang sekali penyakit bersungut-sungut ini menular. Jadi lain kali Anda mau bersungut, cek dulu, stop dulu. Saya bisa melemahkan orang lain. Dan lain kali Anda mendengar orang lain bersungut-sungut, Anda batasi diri Anda. Saya tidak mau ketularan oleh dia. Masa Anda mau ketularan penyakit menular, saudara? Jangan mau. Jangan mau. Anda bilang, saya tidak mau ikut-ikutan seperti itu. Ya, saya tidak mau ikut-ikutan seperti itu. Maka Anda akan terhindar ya. Kemudian apalagi bahaya dari pesungut, saudara? Bahaya dari pesungut adalah membuat seseorang lupa akan Tuhan. Lupa akan Tuhan. Oleh karena itu di sini mereka tidak minta sama Tuhan. Ya, sebenarnya tidak ada yang salah kalau mereka mau makan daging, kalau mereka tidak melakukannya dalam konteks bersungut-sungut. Kalau mereka datang dan minta dengan Tuhan, ya, apakah kami boleh makan daging? Adakah caranya? Ya. Oh, Tuhan senang. Tuhan berkata bahwa apapun yang kamu perlukan, mintalah kepadaku. Kita harus punya prinsip seperti itu. Tapi kalau orang sudah bersungut, apa dia masih ingat Tuhan? Tidak, dia akan lupa akan Tuhan. Karena kalau dia ingat Tuhan, dia harus berhenti bersungut-sungut. Tapi dia akan lupa akan Tuhan. Dan orang Israel sini lupa akan Tuhan, sehingga Tuhan harus mengingatkan lagi akan dirinya. Oleh karena itu kita baca beberapa kali kemuliaan Tuhan datang, katanya. Ya, kemuliaan Tuhan datang. Kalau kita baca di ayat-ayat tertentu, Tuhan bilang ya, dia kemuliaan dia datang. Dan saudara yang kasih Tuhan, gejala sungut-sungut, bahaya sungut-sungut. Dan kita lihat sekarang yang terakhir, yang ketiga, solusi untuk pesungut, saudara. Solusi untuk pesungut. Bagaimana supaya kita tidak bersungut-sungut? Bagaimana supaya jemaat tidak bersungut-sungut? Bagaimana Tuhan, kita melihat di bilangan 11 ini, mengatasinya? Yang pertama yang Tuhan lakukan adalah membuat umat Tuhan lebih memahami Tuhan, saudara. Membuat umat Tuhan lebih memahami Tuhan akan menghindarkan bersungut-sungut, menghilangkan bersungut-sungut. Ya, membuat umat Tuhan lebih rohani, membuat umat Tuhan lebih berada dalam firman Tuhan. Intinya, semakin dewasa seseorang, semakin dia tidak akan bersungut-sungut. Karena sungut-sungut itu pekerjaan anak kecil sebenarnya. Itu sudah kita lihat tadi.
Jadi kalau seorang makin dewasa, dia semakin tidak bersungguh-sungguh, semakin dia mengerti firman Tuhan. Dan kita baca di ayat 16 tadi dari perikop ini bahwa Tuhan bilang kepada Musa, oke, sekarang kumpulkan tua-tua Israel 70 orang. Saya akan bagikan roh saya kepada mereka. Dan itu digenapi di ayat yang ke-24 dan seterusnya. Jadi maksudnya apa, saudara kasih Tuhan? Ini berkaitan juga dengan komplainnya Musa. Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sendiri yang menanggung beban. Artinya, ketika orang Israel bersungguh-sungguh, semuanya datang ke Musa gitu. Karena Musa yang dianggap the big boss gitu. Musa yang dianggap paling bertanggung jawab. Jadi semua datang ke Musa, Musa merasa terbeban sekali. Jadi Tuhan bilang, oke, kalau begitu saya akan sebar tanggung jawab dari pundakmu. Jadi bukan hanya engkau saja yang bertanggung jawab, tapi akan ada tua-tua Israel yang ikut, yang memikirkan nasib bangsa ini, yang ikut di dalam misalnya di dalam membuat keputusan, yang ikut mewakili Israel dan mewakili kamu, Musa. Jadi Tuhan membentuk di sini suatu komite, sebenarnya semacam komite tua-tua 70 orang, dan belakangan ini akan menjadi Sanhedrinnya Israel. Tetapi yang paling penting di sini adalah Tuhan katanya mengambil rohnya yang dari Musa, kemudian membagikannya kepada 70 orang tua-tua ini, saudara. Nah, ini bukan berarti roh kudus itu lalu terpotong-potong menjadi 70, karena roh kudus itu suatu pribadi yang infinite, tidak terbatas, saudara. Jadi dalam matematika kita selalu belajar bahwa suatu angka yang tak terhingga dibagi apapun tetap tak terhingga. Jadi itu prinsip tak terhingga, dan tak terhingga ini kan melambangkan Tuhan, karena Tuhan tak terhingga. Jadi tak terhingga dibagi 70 berapa? Tetap tak terhingga. Jadi bukan berarti roh kudus saya berkurang nih, roh kudus Musa berkurang nih, sudah diambil nih, sebagian ditaruh situ. Enggak ya. Walaupun memang roh kudus diambil dan ditaruh ke 70 orang, tetapi tetap roh kudus di dalam Musa. Ya, tidak berkurang kuasanya, tidak. Roh kudus itu bukan kayak semacam bar energi gitu, udah dipecah 70, enggak, saudara. Nah, jadi kita melihat di sini sedemikian indah. Nah, mungkin ada yang bertanya, oke, apa maksudnya Tuhan ini membagikan rohnya? Itulah yang saya katakan. Ya, ketika orang-orang ini dipenuhi oleh Roh Kudus, dan apa maksudnya dipenuhi Roh Kudus, saudara yang kasih Tuhan? Dipenuhi Roh Kudus itu beda dengan dibaptis Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus itu juga beda dengan didiami oleh Roh Kudus. Ini adalah hal yang berbeda-beda. Jadi saya ingin terangkan. Didiami oleh Roh Kudus itu tidak ada dalam Perjanjian Lama, itu ada di dalam Perjanjian Baru. Nah, ini bisa kita lihat di dalam saya cari dulu Yohanes, saudara. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Jadi ini Tuhan berjanji mengirim Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, itu Roh Kudus, sebab ia menyertai kamu. Ia sekarang sedang menyertai kamu, dan ia akan diam di dalam kamu. Akan diam dalam kamu. Jadi perhatikan tenses di sini. Ia menyertai kamu saat ini. Jadi di Perjanjian Lama Roh Kudus menyertai orang-orang tertentu, tetapi tidak diam dalam hati mereka secara permanen. Tetapi dalam Perjanjian Baru semenjak hari Pentakosta, Roh Kudus diam di dalam setiap orang yang percaya. Jadi didiami oleh Roh Kudus itu berarti ada Roh Kudus dalam hati saya. Itu adalah benar bagi semua orang percaya di zaman sekarang ini. Nah, ini beda dengan dibaptis oleh Roh Kudus. Dibaptis oleh Roh Kudus artinya dibaptis oleh Roh Kudus itu bukan sesuatu yang terjadi hari ini lagi. Jadi dibaptis oleh Roh Kudus itu terjadi di abad pertama. Dan pembaptisan Roh Kudus itu adalah cara Tuhan untuk mengotentikkan atau membuka zaman gereja sebenarnya, atau untuk meratifikasi zaman gereja. Jadi hanya 4 kali terjadi baptisan Roh Kudus sesuai dengan amanat yang Tuhan berikan di Kisah Rasul 1 ayat 18, ketika dia menyuruh murid-muridnya, pergilah kamu ke Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi ada 4 tahap perkembangan gereja-gereja lokal. Ya, pertama di Yerusalem, dan itu diratifikasi oleh Tuhan dengan baptisan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan di situ terjadi bahasa lidah, terjadi mukjizat-mukjizat. Yang kedua terjadi di Samaria, saudara, yaitu ketika Filipus pergi ke Samaria, terjadi baptisan Roh Kudus di sana untuk menandakan Tuhan membuka jalan gereja-gereja lokal di Samaria. Dan di situ juga terjadi bahasa lidah dan mukjizat-mukjizat yang lain. Kemudian yang ketiga di Kaisaria, itu adalah ibu kota Yudea waktu itu, saudara. Dan di Kaisaria juga terjadi baptisan Roh Kudus di rumah Cornelius.
Dan di situ terjadi juga bahasa lidah dan lain sebagainya dan tanda-tanda. Dan yang keempat terjadi di Efesus sebagai perwakilan dari ujung bumi, karena dari Efesus nanti penginjilan tersebar kemana-mana di abad-abad awal itu. Dan di situ juga terjadi baptisan Roh Kudus ketika Paulus selesai memenangkan ada sekitar 12 orang yang tadinya sudah dibaptis tapi masih belum mengerti, lalu mereka diinjili lagi, benar-benar menjadi percaya, dibaptis kemudian oleh Paulus. Sesudah itu terjadi baptisan Roh Kudus. Dan ya, di situ juga terjadi bahasa lidah. Nah, jadi baptisan Roh Kudus selalu berkaitan dengan bahasa lidah kalau kita lihat di Perjanjian Baru, dan itu sudah selesai. Jadi itu hanya untuk di abad pertama. Hanya di abad pertama saja. Dan itu tidak ada hari ini. Jadi itu didiami Roh Kudus, terjadi pada semua orang percaya. Baptisan Roh Kudus, tidak ada orang percaya hari ini dibaptis Roh Kudus, saudara. Itu adalah kesalahan konsep. Ya, banyak gereja mengajarkan baptisan Roh Kudus. Tidak, baptisan Roh Kudus sudah selesai. Di dalam Alkitab bahkan di Efesus dikatakan kita hanya ada satu baptisan sekarang, satu baptisan, satu Tuhan, satu baptisan. Jadi yang jelas baptisan air masih ada. Jadi baptisan Roh Kudus sudah tidak ada lagi karena hanya ada satu baptisan. Nah, kemudian apalagi saudara? Dipenuhi Roh Kudus. Nah, dipenuhi Roh Kudus memiliki pengertian dia itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi orang Kristen pasti didiami oleh Roh Kudus, tetapi dia perlu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus adalah masalah kita berserah, membiarkan Tuhan mengendalikan hidup kita. Artinya kita taat kepada Roh Kudus, taat kepada firman-Nya. Jadi ini dipenuhi Roh Kudus. Nah, waktu itu tua-tua ini juga dipenuhi Roh Kudus. Jadi mereka menjadi orang yang dikendalikan Roh Kudus. Sehingga katanya mereka, kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kepenuhan seperti nabi. Ya. Sebenarnya kata kepenuhan seperti nabi ini dalam bahasa aslinya, Anda boleh cek di King James, hanya maksudnya mereka bernubuat. Jadi mereka bernubuat. Ya, apa maksudnya kepenuhan seperti nabi? Ya maksudnya mereka bernubuat. Jadi kepenuhan di sini adalah bagaimana mereka dikendalikan Tuhan untuk pelayanan tertentu. Dan ini dalam hal ini pelayanan kenabian, mereka jadi bernubuat. Jadi mereka bukan lagi sekarang menjadi orang yang bersungut-sungut, tetapi mereka menjadi bagian dari solusi. Mereka menjadi orang yang mengerti sekarang tentang firman Tuhan dan yang bisa menjelaskan, bernubuat kepada bangsa itu. Bagaimana mereka harusnya bersikap. Ya. Nah, jadi ini cara mengatasi pesungut pertama, yaitu harus ada orang-orang yang rohani yang lalu mengajar umat Tuhan untuk makin rohani, untuk mengucap syukur, untuk melihat betapa indahnya apa yang Tuhan telah berikan kepada kita selama ini. Harus ada orang-orang seperti itu. Jadi bagaimana menghadapi pesungut? Ajar dia firman Tuhan. Ya, pakai firman Tuhan. Ya, ada nubuat di sini. Ya, tua-tua ini bernubuat, mereka bernubuat kepenuhan seperti nabi. Jadi diperlukan firman Tuhan. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, solusi bagi pesungut adalah mengingatkan lagi betapa Tuhan itu baik. Mengingatkan betapa baik Tuhan, betapa murah hati Tuhan. Dan kalau di dalam bilangan ini Tuhan sendiri yang lakukan dengan cara bahkan memberikan apa yang mereka minta. Tapi saudara kasih Tuhan memberikan ini bukan untuk kebaikan mereka bahkan, tetapi dalam kerakusan mereka, akhirnya apa yang mereka minta ini membunuh mereka. Ya. Jadi Tuhan berikan daging, dan Tuhan berikan daging bahkan lebih dari yang mereka bayangkan. Ya, sampai Tuhan bilang 1 bulan kamu akan makan daging. Nah, sampai Musa pun kaget gitu. Wih, 1 bulan ini ada 600 orang laki-laki loh, belum termasuk perempuan dan anak-anaknya. Tuhan katanya. Dan Musa pun tidak kebayang gimana caranya, tapi tidak baik untuk meragukan Tuhan, saudara. Tidak baik, dan Musa pun harus terkoreksi di sini bahwa Tuhan bilang sebulan, kita percaya sebulan. Dan Tuhan bukan hanya maha murah hati, tapi dia juga maha kuasa. Dia mampu memberikan kepada kita semua hal yang terbaik. Kita perlu percaya dan kita perlu diingatkan itu. Dan orang Israel akhirnya diberikan makan daging, saudara yang kasih Tuhan, makan daging. Ya. Mereka diingatkan betapa baik Tuhan, betapa murah hati Tuhan. Nah, hari ini mungkin Tuhan tidak bekerja dengan cara yang sama. Tuhan bisa saja mengingatkan kita dengan cara-cara lain, melalui firman Tuhan, mungkin melalui khotbah kita diingatkan, oh sebenarnya Tuhan itu baik, dan kita perlu mencamkan itu. Dan saudara yang kasih Tuhan, solusi yang terakhir, nah mungkin ini solusi yang bagi kita kedengaran tidak enak, tetapi ya itu adalah kedaulatan Tuhan. Dia menghukum orang-orang yang bersungut, yang tidak bertobat, saudara. Dia menghukum mereka, dan kita serahkan ini kepada Tuhan.
Dia menghukum mereka. Ini solusi, saudara. Jadi hati-hati bersungut-sungut. Tuhan menghukum orang yang bersungut-sungut. Dan itu sudah kita baca mulai dari ayat 2 dan 3. Waktu pertama mereka bersungut-sungut, Tuhan hukum dengan api. Ya, Tuhan hanguskan beberapa dari mereka, sehingga katanya tempat itu sampai dikasih nama Tabera. Ya. Nah, Tabera itu bahasa Ibrani artinya terbakar, saudara. Ya, terbakar. Jadi sampai ada yang dibakar oleh Tuhan. Kemudian bahkan ketika mereka makan daging burung puyuh, kalau kita baca ayat 31 sampai 35, memang dasar orang bersungut-sungut. Jadi nafsu rakus, dan Tuhan bahkan memberikan apa yang mereka inginkan sebagai hukuman. Kamu mau daging ini, saya beri daging sampai kamu muak, sampai kamu mati oleh daging itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita harus hati-hati apa yang kita minta. Jangan sampai kita minta sesuatu yang buruk dan berdosa, dan akhirnya Tuhan bilang, oke, saya serahkan kamu kepada hawa nafsumu. Oh, celaka kalau sudah sampai begitu, saudara. Dan kita mendapatkan di sini, akhirnya Tuhan bahkan memukul juga, mematikan banyak di antara mereka sambil daging itu ada di mulut mereka. Karena memang banyak sekali. Ya, katanya tiap-tiap orang menghimpunkan sedikitnya 10 homer. Saudara, saya cek dalam ensiklopedia Alkitab, 1 homer itu katanya ya kurang lebih 300-an liter. 300-an liter. Ya, mungkin sekitar 350-360 liter. Jadi kalau 10 homer itu 3.500-an liter. 3.500-an liter. Itu sudah seperti satu tangki Pertamina lebih bahkan. Ya. Oh, bayangkan. Daging sebanyak itu per orang. Dan mungkin ada yang bertanya, dari mana Tuhan dapat daging sebanyak itu? Ya, kita jangan meragukan firman Tuhan. Jangan kita seperti Musa lagi yang meragukan apa yang sudah tertulis di sini. Tapi Tuhan bisa. Saya pernah membaca atau menonton bahkan dokumenter tentang migrasi burung, dan ada burung-burung, kelompok-kelompok burung yang sampai jutaan burung sekali jalan, saudara. Dan wah, itu banyak sekali ya. Dan katanya, dan firman Tuhan mengatakan burung-burung itu Tuhan paksa, mungkin dengan angin kencang, mungkin dengan apa, untuk berjatuhan di sekitar orang Israel. Sampai-sampai katanya burung-burung itu berjatuhan sekitar 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Jadi burung-burung itu harus terbang rendah, sehingga banyak yang tabrakan, mungkin banyak yang tabrak benda, jatuh, bisa diambil oleh orang Israel. Tetapi dasar nafsu rakus mereka langsung makan, dan sambil dagingnya di mulut mereka, Tuhan membunuh banyak di antara mereka, saudara. Tuhan menghukum mereka. Dan kadang-kadang pemimpin juga harus berbuat seperti itu. Gembala sidang, kadang-kadang ada jemaat yang bersungut-sungut terus, dan sudah diperingatkan dan lain sebagainya. Ya, kita serahkan, Tuhan urus. Ya, Tuhan urus itu. Kadang-kadang bahkan perlu didisiplin secara jemaat. Ada yang perlu dikeluarkan dari keanggotaan jemaat. Dan gereja yang Alkitabiah tidak takut mengeluarkan orang yang sudah ditegur tapi tidak bertobat untuk keluar dari anggota jemaat, karena itu yang Tuhan suruh, saudara. Di dalam Matius ya, jikalau saudaramu berbuat salah, tegurlah. Dan kalau dia tidak bertobat, bawa 2-3 orang saksi. Dan kalau dia tidak mau bertobat juga, bawa ke depan jemaat. Dan kalau dia tidak mau bertobat, anggaplah dia sebagai seorang pemungut cukai dan seorang yang tidak mengenal Allah, katanya. Sungguh menyedihkan, tetapi ya itulah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita telah melihat tentang pesungut. Kita melihat gejala pesungut. Apakah Anda pesungut hari ini? Jangan, saudara. Jadi pesyukur. Kita mengucap syukur. Dan betapa bahayanya bersungut-sungut itu. Dan bagaimana solusi kalau kita melihat orang lain bersungut. Kalau kita melihat ada yang sungut-sungut di gereja kita, di dalam hidup pribadi kita, bagaimana solusinya? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Mari kita melakukannya. Ya, saya Dr. Siva Ensain Liao. Undur diri dulu. Selamat mengikuti acara yang selanjutnya. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Salam Maranatha.